Halo teman-teman, kali ini Mimin akan membahas cerita Dubu Xiaoyao Perjalanan Yeyu. Jika kalian suka jangan lupa subrek biar Mimin semangat. Episode 215. Setelah mendapatkan tanda Kaisar Zun dan peta pedang eksekusi abadi, Yeyu tidak terburu-buru untuk meninggalkan dunia ini. Pada saat ini, Jian Ruin berada dalam genggamannya, dan dengan pikiran, dia bisa keluar dari dinasti pedang kapan saja. Dia tenggelam dalam formasi pedang Zuxian, dan Yeyu terkadang mencoba membantunya memahami dengan keberuntungan. Meskipun tidak berguna, Yeyu menemukan bahwa karakter kuno dalam buku emas gemetar, dan aura samar terpancar. Ini mengejutkan Yeyu, karakter kuno ini tidak bergerak sama sekali. Yeyu berusaha keras untuk terputus dari ingatan dan ukiran segel. Semakin Yeyu mempelajarinya, semakin luar biasa karakter kuno itu, dan dia bahkan menebak bahwa itu mungkin terkait dengan tabu. Tabu dikutuk oleh Tuhan, sulit diingat dan sulit diukir. Buku emas ini luar biasa, dan semakin Yeyu berlatih, semakin dia merasakannya. Yeyu sengaja dibandingkan dengan orang lain, dalam hal jiwa dan jiwa, dia jauh lebih kuat dari peringkat yang sama. Tentu saja, banyak dari mereka yang rela menikmati dasar reinkarnasi setiap hari. Tetapi tanpa teknik yang kuat, bagaimana dia bisa membuka potensi dan fondasinya? Ketika Yeyu memahami formasi pedang Zuxian, seluruh dinasti pedang juga mengalami perubahan drastis. Jianlou, yang dibatasi untuk tidak pernah dilahirkan, tiba-tiba lahir pada saat ini, dan banyak praktisi berjalan-jalan. Termasuk banyak dari daftar hitam dinasti masa lalu, pembangkit tenaga listrik dari daftar ekstrim, dan beberapa pembangkit tenaga listrik dari keluarga besar. Orang-orang ini, dunia mengira mereka sudah mati, tetapi tidak pernah berpikir bahwa orang-orang ini semua ada di menara pedang. Dan kemunculan orang-orang ini membawa berita yang lebih mengejutkan lagi. Mereka sebenarnya adalah sisa-sisa dinasti pedang, sisa-sisa dinasti dengan keberadaan yang tabu. Jianlou menjelaskan semua ini kepada dunia, dan dunia akhirnya menerima fakta ini. Dan pembangkit tenaga listrik dari daftar hitam dan keluarga besar juga mulai memimpin keluarga masing-masing untuk menyatakan Yeyu sebagai kaisar baru dari dinasti pedang. Sekte pedang Changhong dan keluarga Tang telah lama dikejutkan oleh rangkaian berita ini. Mereka telah bekerja keras agar Yeyu menguasai dunia, dan mereka juga secara pribadi menerima avatar keluarga kerajaan pedang. Bisa. Apakah untuk menguasai dunia, masih ada banyak masalah? Saya awalnya berpikir bahwa ketika hampir waktunya, jubah kuning ditambahkan ke tubuh Yeyu. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa mereka tidak melakukannya, dan Jianlou membawa Yeyu ke posisi rekan penguasa dunia, dan dia adalah kaisar. Meskipun Changhong untuk dunia luar, Ling Anan memerintahkan Jianlou untuk melakukannya. Dengan berbagai tindakan Jianlou, seluruh dunia akhirnya percaya akan keberadaan dinasti pedang, dan mereka semua bangga bahwa nenek moyang mereka adalah rakyat dinasti pedang. Semakin banyak pasukan mulai menyerah kepada Yeyu dan menghormati Yeyu sebagai kaisar. Tentu saja, Jianlou dapat memberitahu dunia bahwa itu tidak ada hubungannya dengan alasan mengapa sisa-sisa dinasti pedang mewarisi leluhur mereka. Ling Anan bekerja keras untuk memulihkan dinasti pedang di dunia luar, tetapi tiga lelaki tua di Jianlou merasakan perubahan lain. Pedang Zu abadi tidak menekan dunia ini, dan dunia di sisi ini juga dipaksa oleh Yeyu. Mereka merasa bahwa mereka mulai memadatkan Tao, misalnya, ke titik spesies setengah jalur. Ketika pembangkit tenaga listrik dari alam ekstrim memasuki benih Dao, dibandingkan dengan benih Dao biasa, itu jelas merupakan pembunuhan instan. Beberapa alam Tao yang lemah dapat dibunuh oleh kekuatan gaib. Namun, ketika benih Dao dari 3 orang terkondensasi menjadi 2, mereka tiba-tiba berhenti. Yeyu, yang awalnya akan mengamati benih Dao yang kental, bingung, latar belakang 3 orang sudah cukup, dan benih Dao juga mengembun secara umum, bagaimana bisa tiba-tiba berhenti. Meskipun pedang eksekusi abadi diturunkan oleh kaisar, itu dapat menekan satu pihak selama bertahun-tahun. Meskipun tidak berubah menjadi langit, nafas masih menekan dunia. Salah satu dari mereka menjelaskan, pedang ini membutuhkan atuan untuk menahan napas. Berbicara tentang ini, mereka bertiga sedikit panas. Ini adalah pedang eksekusi abadi, salah satu pedang terlarang. Yang paling penting adalah bahwa semua esensi kaisar kuno disempurnakan ke dalamnya, dan diketahui bahwa dia tidak hanya bisa mendapatkan pedang,
tetapi juga mendapatkan esensi kaisar kuno dan mendapatkan semua warisan. Yang paling penting adalah bahwa kaisar kuno telah lama bertanggung jawab atas 4 pedang. Apa yang mereka lakukan pada akhirnya adalah agar para pendatang baru dapat mengerahkan kekuatan 4 pedang eksekusi abadi, dan apa yang mereka tinggalkan bukan hanya esensinya. Jika itu dapat sepenuhnya terintegrasi dan dikuasai, itu bahkan dapat menunjukkan kekuatan pedang Suxian yang melampaui kendali kaisar kuno. Ye Yu mendengar bahwa itu adalah alasan pedang eksekusi abadi, jadi dia menurunkan pedang eksekusi abadi dan menyerahkannya kepada Tang Menger di sampingnya. Menggunakan pedang eksekusi abadi sebagai panduan, dia memimpin pedang eksekusi abadi. Eksekusi abadi ke Laut Ilahi Tang Menger. Tuan, Tang Menger berpikir bahwa Ye Yu akan memberinya pedang eksekusi abadi. Dia tahu betul betapa berharganya pedang itu. Tenggelam dalam hatimu, jiwamu akan hidup dalam pedang eksekusi abadi, dan kamu akan mencapai semangatnya. Ye Yu berkata kepada Tang Menger. Tapi Tuan Muda, Tang Menger ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ye Yu secara langsung dan dengan paksa mengirim pedang eksekusi abadi ke tubuh Tang Menger. Tang Menger hanya bisa mengikuti instruksi Ye Yu dan tetap berada di formasi pedang eksekusi abadi, tapi dia sangat tersentuh. Dengan harta seperti itu, Ye Yu dapat menemukan siapapun di dunia ini untuk menanggung pedang eksekusi abadi. Bahkan orang suci pun tidak dapat menahan godaan seperti itu. Karena ada warisan dan esensi dari kaisar kuno, jika Anda mendapatkannya, Anda tidak akan mengatakan bahwa itu melampaui kaisar kuno, tetapi setidaknya diharapkan sebanding dengan kaisar kuno yang bertanggung jawab atas pedang. Berapa banyak orang di dunia ini yang dapat memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan kaisar kuno? Siapa yang tidak bisa patah hati? Yang paling penting adalah bahwa Ye Yu bertanggung jawab atas arai pedang eksekusi abadi, jadi dia tidak takut pada mereka yang mendapatkan pedang eksekusi abadi memberontak. Tapi Ye Yu memberikannya secara langsung, dan pedang eksekusi abadi menuju di antara 4 pedang. Anda hanya pembantunya, tetapi bagi Ye Yu, itu adalah hal yang biasa bagi Tang Menger. Pedang eksekusi abadi dan formasi eksekusi abadi membentuk satu set harta. Kumpulan harta ini secara alami dicampur. Siapa yang ingin berbaur dengan seorang pria? Yang paling penting adalah hati pedang Tang Menger jelas, dan dia bertanggung jawab atas pedang eksekusi abadi, sehingga dia dapat memahami dan mendapatkan esensinya sesegera mungkin. Adapun memilih keberadaan yang lebih kuat untuk mengikat orang yang kuat, Ye Yu bahkan tidak memikirkannya. Dengan warisan kaisar dalam hal ini, mengapa memilih orang yang kuat? Yang diperlukan hanyalah waktu pertumbuhan Tang Menger. Selain itu, ini adalah pembantunya. Mengenakan. Menger merasa bahwa pelayan itu berstatus rendah dan tidak layak memiliki pedang eksekusi abadi. Bagi Ye Yu, pelayan adalah orang yang paling dekat dengannya. Harta karun yang menyatu dengannya ini secara alami ada di tangannya. Ketiga lelaki tua itu melihat bahwa Ye Yu memberi Tang Menger pedang eksekusi abadi. Mereka sedikit terkejut, tetapi mereka bisa memahaminya. Mereka memandang Tang Meng dengan iri. Mereka tahu bahwa tidak akan lama untuk ini. Gadis untuk melambung ke langit dan bahkan tumbuh lebih cepat dari kaisar. Kaisar Zun harus mengandalkan dirinya sendiri, tetapi Tang Menger dapat mengambil jalan pintas. Tang Menger duduk di sana bersila, seluruh tubuhnya penuh dengan napas, tubuhnya memiliki semacam kecerahan ilusi, dan dia memiliki temperamen yang cocok dengan wajahnya yang cantik, seperti seorang dewi. Ye Yu memandang ke langit, dan sudah waktunya baginya untuk melangkah keluar dari langit ini. Dia bertanggung jawab atas pasar pedang, dan dunia luar tahu seperti apa jadinya. Perubahan di Jiangsu juga membuat dunia luar khawatir. Tidak ada ketegangan untuk menjadi kaisar dinasti pedang, dengan dukungan menara pedang, ditambah dengan kekuatan asli Ye Yu yang tak tertandingi di dunia, dan kebanggaan sisa-sisa dinasti pedang, dunia akan segera kembali ke hatinya. Ye Yu tidak berpartisipasi terlalu banyak dalam urusan dinasti pedang. Dia membiarkan Jian Lou, Chang Hong Jianzong, dan keluarga Tang bersama-sama mengelola urusan dinasti pedang. Dia juga memilih beberapa orang kuat dari keluarga besar dan pasukan kuat untuk melengkapi pengadilan. Ada ribuan pedang di reruntuhan pedang, yang membawa warisan berbagai agama dan kelompok etnis di dinasti pedang. Ye Yu telah menjadi kaisar generasi baru dari dinasti pedang, dan dia secara alami harus mengambil tanggung jawab yang semestinya.
Dia bertanggung jawab atas pasar pedang dan mewarisi leluhur untuk sisa-sisanya, yang juga merupakan tugasnya. Pada saat ini, apa yang dimiliki dinasti pedang hanyalah teknik pedang dasar, dan sisanya ada di pedang Jiansu. Setelah menetap di dinasti pedang, Ye Yu mulai memilih yang terkuat di dinasti pedang, bersiap memimpin yang kuat untuk meninggalkan dunia ini terlebih dahulu. 3 leluhur Jianlou akhirnya membentuk benih Tao setelah Tang Menger menerima pedang eksekusi abadi, dan mencapai status Tao. Tang Menger bertanggung jawab atas pedang eksekusi abadi, dan esensi dan warisan kaisar kuno semuanya dicampur dengannya. Dia memiliki pikiran yang jernih, dan hampir tidak ada yang tidak nyaman baginya, tidak mungkin baginya untuk menolak ilmu pedang apapun. Meskipun dia hanya mendapatkan semua ini di awal, Tang Menger telah mencapai ranah ekstrim dalam sekejap tanpa penguasaan pemurnian ini. Ketika Ling Anan melihatnya, dia iri, meskipun Tang Menger tidak menunjukkan seberapa kuat dia. Tetapi juga mengerti bahwa dia jelas bukan lawan. Hanya nomor 1 yang dia capai dengan pikiran dan hati yang jernih adalah nomor 1 yang layak di dunia di era apapun. Ada Ye Yu di era ini, tapi saya khawatir itu hanya akan lebih buruk dari Ye Yu. Tapi, Ling Anan tahu bahwa Ye Yu sebenarnya bukan tandingan Tang Menger. Dengan warisan kaisar kuno, dia pasti memiliki kekuatan pemuda tertinggi, dan dengan pedang pembunuh abadi, siapa yang bisa dibandingkan dengan Tang Menger di peringkat yang sama? Kecuali, seseorang juga bertanggung jawab atas harta karun itu. Tentu saja, Ye Yu bertanggung jawab atas formasi pedang eksekusi abadi. Zhu Xianjian juga dalam kendalinya, dan Ye Yu dapat memenjarakan semuanya dalam satu pikiran. Dari sudut pandang ini, Tang Menger secara alami bukan lawan Ye Yu. Di dunia ini, ada sangat sedikit kaisar kuno yang dapat mempertahankan esensi dunia, ditambah dengan warisan kaisar kuno, dan dengan pedang eksekusi abadi, tidak mengherankan bahwa Anda dapat menjadi kaisar kuno. Ye Yu berkata kepada Tang Menger, kultivasi masa depanmu akan mulus. Di dinasti pedang, kekuatanmu akan menjadi yang terkuat, dan kamu akan segera melampauiku. Wajah cantik Tang Menger memerah, dan matanya yang indah menatap Ye Yu dengan lembut. Menger adalah pelayan tuan muda. Ye Yu merasa lega mendengar ini, dan terlepas dari Ling Anan dan yang lainnya, dia mengulurkan tangannya untuk membungkus pinggang Tang Menger dan menamparkan wajahnya. Wajah cantik Tang Menger tiba-tiba memerah, dan telinganya memerah. Sangat panas. Beberapa orang di lapangan menoleh ke samping, berpura-pura tidak melihatnya. Hanya Ling Anan yang bergumam, apa yang bagus tentang wanita. Ye Yu secara alami mendengar gumaman ini, dia tidak ingin peduli dengan pria dengan hobi khusus ini. Apakah semua orang sudah tiba? Semuanya ada di sini. Ada 13 dari semua alam ekstrim di dinasti pedang, dan ada 10 dengan Anda dan saya yang ada di sini sekarang. Kata Ling Anan. Ye Yu melirik 8 orang, lebih dari setengahnya berasal dari menara pedang, dan Ye Yu akrab dengan mereka. Yang lainnya semua ada di daftar teratas, dan salah satunya adalah pemimpinnya. Dari 10 sekte pedang teratas sebelumnya, Xing Yu. Dari catatan dinasti pedang, Xing Zanchuan dari sekte pedang bulan, dia adalah keturunan Raja Suci. Orang ini semua menyerah kepada Ye Yu saat ini, terutama ketika mereka tahu bahwa Ye Yu akan membawa mereka untuk menerima warisan leluhur. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Saya harap semua orang dapat memilih warisan yang cocok ketika saya pergi ke dunia ini kali ini. Pertumbuhan dinasti pedang tergantung pada semua orang. Setiap orang adalah alam yang ekstrim, dan tak perlu dikatakan bahwa bakat mereka mandiri. Setelah mendapatkan warisan, latihan di masa depan akan lancar, dan akan mudah untuk melampaui saya. Semoga kalian semua mendukung. Aku akan mengikuti Kaisar Sun. Termasuk Ling Anan, semua orang membungkuk dan memberi hormat. Ye Yu berkata, jika saya dapat menanggung harapan Kaisar, saya secara alami akan meminta Anda untuk mengikuti. Jika saya tidak tahan, saya tidak punya hak untuk membiarkan Anda mengikuti. Namun, dia mendapat begitu banyak manfaat dari dinasti pedang. Saya tidak berani makan makanan vegetarian, karena Kaisar Sun berharap untuk mereproduksi dinasti pedang. Maka saya hanya bisa bekerja keras, saya mungkin tidak bisa tumbuh setinggi dia. Tapi barang-barang milik sisa-sisa dinasti pedang semuanya milikmu. Bawa dengan Anda. Berbicara tentang ini, Ye Yu tidak menunggu mereka untuk menjawab, dan mengangguk ke Tang Menger. Tang Menger berdiri di depan,
memegang pedang eksekusi abadi dan menyapu ke langit, dan langit terbuka, dan pusaran besar muncul. Dan kemudian pusaran berubah menjadi saluran. Melihat ini, Yu dan yang lainnya terbang menuju lorong. Kelompok itu merasakan daya tarik yang sangat besar. Kemudian, kelompok itu langsung memasuki dunia dengan ilmu pedang yang menakjubkan, dan ada pedang tajam di mana-mana. Itu penuh sesak, saya tidak tahu berapa banyak. Kelompok itu melihat ke langit dan merasa bahwa langit ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka lihat sebelumnya. Yang paling penting adalah energi spiritual jauh lebih kaya daripada dinasti pedang, dan mereka semua merasa bahwa wilayah mereka akan menerobos dalam nafas. Bahkan tidak perlu diwariskan. Yu melihat keadaan orang-orang ini dan berpikir bahwa dia adalah orang yang luar biasa. Dia bisa pergi sejauh ini di dunia yang tertindas dari dinasti pedang, kemudian berjalan keluar dari dunia yang tertindas itu secara alami akan melawan langit. Bakat orang-orang ini tidak kurang dari talenta top di dunia luar. Bahkan, bisa jadi mengerti bahwa mereka semua adalah keturunan dari beberapa orang bijak, jadi bagaimana mereka bisa begitu buruk? Bahaya seperti formasi pedang, kekuatan pedang, niat pedang, tidak ada artinya baginya, dan dia dapat dengan mudah melewatinya dengan satu pikiran, dan semuanya berada di bawah kendalinya. Kelompok itu mengikuti Yu dan bolak-balik melalui reruntuhan Jian. Pada saat yang sama, saya menginstruksikan orang-orang ini bahwa jika mereka merasa ada pedang yang cocok untuk mereka, mereka dapat mengambilnya sendiri. Namun, orang-orang ini semua adalah orang-orang luar biasa, mereka beresonansi dengan niat pedang, dan mereka tidak menyukai pedang biasa. Yu menduga bahwa mungkin hanya leluhur mereka pedang hanya dapat memenuhi persyaratannya. Mutasi Jiansu akhirnya menghilang setelah Yu keluar dari pedang dinasti Jiansu akhirnya kembali ke keadaan semula. Jian Qianfan gemetar di dalamnya untuk waktu yang lama, melihat bahwa Jiansu akhirnya berhenti membuat kerusuhan, dia menghela nafas lega, memegang pedang suci oranye di tangannya, dan buru-buru ingin pergi dari sini. Dia mendapatkan semua yang dia minta, dan dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Namun, dia tidak pergi jauh, tapi dia melihat sekelompok orang berjalan ke arahnya, pemimpin mereka sebenarnya adalah Yu. Ini membuat Jian Qianfan terkejut, dan kemudian ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Dia telah berjanji untuk menangkap Yu untuk Mou Xiang, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk mengalahkan Yu. Tetapi, pada saat ini, dia telah mencapai titik ekstrim, dan mudah untuk membersihkan Yu. Kali ini, kebetulan mengambil Yu dan memberikannya kepada Mou Xiang, yang dianggap telah menyelesaikan misi. Memikirkan hal ini, niat pedang Jian Qianfan sangat menakjubkan, dan dia langsung memaksa Yu untuk pergi. Ling Anan dan rombongannya sedang berjalan ketika mereka tiba-tiba merasakan niat pedang secara langsung mengancam mereka, yang membuat mereka semua tercengang. Saya berpikir dalam hati siapa ini nyali macan tutul yang ambisius dan berani melakukan ini pada mereka di Jiansu. Petik 2. Saudara Ye, tetap aman. Jian Qianfan memandang Yu dengan senyum di wajahnya, dan melihat kelompok di samping Yu. Meskipun dia bertanya-tanya mengapa Yu memiliki begitu banyak teman, dia tidak terlalu memikirkannya. Hanya saja wanita di samping Yu membuatnya melihat kedua kalinya. Dia benar-benar cantik menawan, dengan rambut hitam seperti air terjun, leher ramping, fitur wajah halus, wajah yang menakjubkan, dan tubuh halus dengan lekuk kabur, yang membuatnya sedikit linglung. Yu juga sangat terkejut melihat Jian Qianfan, merasakan paksaannya, dan berkata dengan terkejut, kamu telah mencapai alam ekstrim. 10 orang hebat, yang paling penting adalah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dan tidak ada peluang untuk sukses. Dan, pencapaiannya sempurna, yaitu 10 orang luar biasa di Dongsheng Sensu. Selamat kalau begitu. Yu tidak tertarik lagi pada Jian Qianfan. Saat itu, dia bisa menekannya ketika dia memasuki negara itu, tapi apa sekarang? Aku mendapatkan niat pedang bijak Mou Xiang, dan berjanji padanya untuk melakukan segala dayanya untuk menangkap kakak Ye. Akankah kakak Ye mengikutiku, atau aku yang melakukannya? Jian Qianfan bertanya pada Yu. Kalimat ini membuat Ling Anan dan semua orang saling memandang, berpikir bahwa orang ini gila. Memprovokasi Kaisar Zun di pasar pedang. Salah satu pikirannya, ketika Wan Jian datang, dia akan memotongmu menjadi sampah. Bahkan,
Tang Menger menatap Jian Qianfan tanpa sadar. Jian Qianfan berpikir bahwa kata-katanya yang mendominasi membuat semua orang takut, dan bahkan lebih bangga lagi berkata, "Kakak Ye, bagaimana?" Ye Yu memandang Jian Qianfan, dan berkata setelah lama terdiam, "Saya mengagumi keberanian saudara Jian, tapi saya penasaran. Siapa yang bisa diambil oleh kekuatan Brother Jian?" Kalimat ini membuat Jian Qianfan sedikit mengernyit. Apa maksud orang ini? Apakah semua orang di sini lebih baik daripada diri mereka sendiri? Ini terlalu hina, berapa banyak alam ekstrim yang bisa ada di Dongsheng Sensu? Dan melihat penampilan si cantik dan pria banci di sebelahnya, dia bisa dengan mudah menyelesaikannya. Aku tidak tertarik dengan yang lain, aku hanya bisa mengambil kakak Ye. Jika kakak Ye berpikir bahwa kekuatannya sudah cukup, bagaimana kalau kita bertarung lagi? Jika kakak Ye bisa menyelamatkan dirinya kali ini, maka janjiku dengan Mo Wuxiang akan berakhir. Ini, kata Jian Qianfan. Apa status dan kekuatan kaisar, bagaimana kamu bisa menantang? Ling Anan memarahi, jika kamu ingin bertarung, siapapun di sini, seperti yang kamu pilih, dapat mengalahkannya, dan kamu dapat hidup hari ini. Kata-kata itu membuat Jian Qianfan marah. Apa kata-kata ini? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa begitu meremehkan dirinya sendiri. Dan apa itu Kaisar Zun? Jian Qianfan tidak mengatakan apa-apa, dia menghunus pedangnya dan menunjuk Ye Yu dan yang lainnya dan berkata, "Aku ingin mengajarimu beberapa trik hebat, bagaimana kalau kamu naik bersama?" Ye Yu melirik Jian Qianfan dan berkata dengan serius, "Semua orang yang hadir bebas untuk melakukannya. Anda memilih, jika Anda bisa kehilangan satu, mari kita bicara tentang yang lain." Oke, Jian Qianfan menunjuk ke Sekte Pedang Xing Yue Xing Sanchuan dan berkata, "Di antara kerumunan, Anda tampaknya yang terkuat. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Yang terbaik adalah jika Anda dapat mencapai benih Dao, dan menggunakan ranah untuk menekan saya." Kata-kata Jian Qianfan membuat Xing Sanchuan tertawa, "Kamu tidak perlu menguji. Semua orang yang hadir tidak berada di alam benih Dao, dan mereka semua berada di alam yang sama dengan Anda. Namun, Anda pasti akan kalah." Jian Qianfan menghela napas lega ketika mendengar bahwa orang-orang ini tidak memiliki alam Taoisme. Dia takut bahwa ranah pihak lain terlalu kuat, dan spesies Dao biasa tidak takut, tetapi bagaimana jika itu lebih kuat? Petik 2. Tolong. Jian Qianfan mencapai titik ekstrim, sangat percaya diri. Xing Sanchuan tidak banyak bicara, dia langsung menunjukkan teknik pedangnya. Pedang itu seperti bintang dan bulan, dan langsung menusuk Jian Qianfan. Energi yang kuat terus berfluktuasi, dan penyebaran semacam ini membuat ekspresi Jian Qianfan bermartabat, karena dia menemukan bahwa aura pihak lain juga telah mencapai tingkat alam yang ekstrim. Eksistensi yang bisa mencapai ekstrim semuanya jenius. Jian Qianfan tidak berani meremehkannya. Dia mengerti mengapa Ye Yu memiliki kepercayaan diri seperti itu. Ternyata ada orang yang begitu kuat di antara mereka. Sial, nasib buruk. Meskipun aku memilih yang terkuat, aku tidak berharap untuk memilih yang ekstrim. Gumam Jian Qianfan. Namun, merasakan niat pedang yang berasal dari benturan, senyum muncul di wajahnya lagi, bermain dengan pedang. Siapa yang ditakuti Dongsheng Sensu? Banmen baru saja mendapatkan kapak. Pedang di tangan Jian Qianfan memberontak, dan gelombang energi pedang mengalir keluar. Mengikuti jejaknya, dia membanting ke segala arah, meledak dengan kekuatan tempur yang kuat. Keadaan ekstrim apapun luar biasa, Jian Qianfan tidak berani meremehkan, dia menggunakan jurus pamungkasnya yang kuat. Awalnya, saya berpikir bahwa bahkan jika saya tidak bisa memenangkan lawan, saya bisa menekan lawan. Tetapi hasilnya sangat mengejutkannya, dia berulang kali menggunakan seni pedang, konsepsi artistik dicampur, dan niat pedang sangat menakjubkan. Namun, lawannya sama sekali tidak kalah dengannya, dan bahkan lebih kuat. Jian Feng bertarung ratusan kali, tetapi keunggulannya tidak terlihat sama sekali, tetapi ditekan. Petik 2. Bagaimana mungkin? Bagaimana seseorang di dunia ini bisa lebih kuat dariku dalam Kendo? Keluarga pedangku adalah keluarga terkuat di Kendo di Dongsheng Sensu. Latar belakangnya jauh dari sebanding dengan yang lain. Jian Qianfan tidak percaya pada kejahatan, dan berbagai pedang di tubuhnya Jue terus menyerang, menampilkan ki pedang yang semakin kuat. Di reruntuhan Jian, tiba-tiba pedang ki vertikal dan horizontal, empat arah terhuyung-huyung,
bilah pedang berputar dengan cepat, dan bunga pedang terbang ke segala arah, dan beruntung ini adalah reruntuhan Jian. Pedang Jian Qianfan seperti ular berbisa yang memuntahkan huruf, membunuhnya lagi dan lagi, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia diblokir oleh Xing Sanchuan. Sial, dengan suara keras, Jian Qianfan dan Xing Sanchuan mundur beberapa langkah, dan ada beberapa noda darah di tubuh Jian Qianfan. Tentu saja, Xing Sanchuan juga sedikit malu. Merasakan rasa sakit yang membakar, hati Jian Qianfan berubah menjadi kekerasan. Pertempuran ini, dia kalah. Dia benar-benar kalah lagi dalam kendo. Dan